hati yang taat, yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik yang manis, silakan duduk yang manis ya, tidak boleh jalan-jalan kiri kanan. Kita akan menyaksikan, nanti adik-adik akan tahu sendiri ya, apa judul ceritanya, dan setelah mendengarkan dan menyaksikan, nanti Kamerin akan bertanya. Oke, sudah siap semua menyaksikan? Silakan menyaksikan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh.
Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, adik-adik sudah menyaksikan video yang tadi? Kak Merlin mau bertanya, siapa yang mengerti tentang cerita yang tadi? Kita bercerita tentang apa? Adik-adik di rumah tahu? Nah, tentang Nuh. Yang kelas besar, tahu tadi terdapat di mana? Semua punya Alkitab? Terdapat di Kejadian pasal 6, 7, 8, 9, ayat 1 sampai 17. Ya kan? Iya. Kakak mau tanya lagi buat yang kelas besar. Siapa nama anak-anak Nuh? Siapa tahu? Ayo, siapa? Ada Sem, Ham, dan dia betul sekali. Jadi di sini kita menyaksikan tentang bagaimana Nuh taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan buat Nuh dan Nuh melakukan. Coba bayangkan kalau kita disuruh buat bahtera di atas bukit. Ada enggak airnya? Enggak ada. Tapi dia mau taat walaupun orang mengolok-olok Nuh. Nuh sudah dibilang seperti orang yang tidak waras karena membuat bahtera di atas gunung, di atas bukit. Tapi Nuh belajar taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, dari masa kecil kita harus belajar taat kepada Tuhan seperti Nuh. Coba adik-adik lihat, yang adik-adik kecil, yang kelas kecil, coba Kak Mary tanya, itu kapalnya kecil apa besar? Besar. Kenapa harus besar? Karena Nuh sekeluarga ada di dalam. Terus apa lagi yang masuk? Coba siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa lagi?
binatang sepasang-sepasang masuk semua ke dalam bahteranya Nuh. Ada apa? Ular, ada gajah, ada apa lagi coba? Ada sapi. Siapa pernah lihat sapi? Ada apa lagi? Jerapah. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Banyak. Ada burung-burung, bermacam-macam binatang. Tuhan menyuruh Nuh masukkan semua itu. Kenapa? Pada saat mereka masuk, maka pintunya Tuhan tutup. Coba bayangkan, seandainya waktu itu Nuh tidak taat pada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Barangkali Nuhnya itu sudah mati tenggelam. Bayangkan air bah itu selama berapa lama? Coba yang kakak-kakaknya, yang kelas besar, coba. Coba Hana, Niko, coba sebut berapa lama hujan turun? Siapa lagi? Amel, coba sebut. Selama 40 hari, bayangkan. Maka sah saja ya, 1 hari 1 malam hujan, banjir. Tapi ternyata waktu zamannya Nuh 40 hari hujan terus. Mana tidak tenggelam itu satu kota. Seluruh manusia, binatang-binatang yang lain mati. Pada saat itu seandainya Nuh tidak taat sama Tuhan, Nuh juga akan mati. Tapi Nuh taat. Dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh buat bahtera, dia buat bahtera. Suruh buat yang besar, dia buat yang besar. Akhirnya mereka selamat. Itu bukti ketaatan. Begitupun dengan kita. Sebagai anak manusia yang takut akan Tuhan, kita juga harus taat. Adik-adik di rumah harus belajar taat. Dari hal-hal yang kecil kita harus belajar taat ya. Contoh, kalau di rumah adik-adik lagi bermain nih, banyak sekali mainan-mainan. Terus maminya bilang, kalau selesai mainannya dirapikan. Adik-adik rapikan tidak? Kalau tidak rapikan berarti tidak taat. Jadi harus dirapikan. Contoh lagi, kita bangun tidur berdoa. Tuhan bilang kita harus berdoa, rajin berdoa. Mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu. Adik-adik lakukan tidak? Iya, jadi kita harus lakukan. Kita belajar taat dari hal-hal yang kecil. Ya, kalau kita dari kecil sudah biasa taat, dengar-dengaran sama orang tua, percaya kita akan hidup diberkati oleh Tuhan. Bagaimana adik-adik? Ya, Nuh salah satu contoh orang yang taat pada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Begitu juga kita, adik-adik yang ada di rumah, kita belajar taat. Lakukan apa yang terbaik, apa yang orang tua suruh, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, lakukan saja untuk Tuhan. Walaupun mungkin orang lain terlalu jujur kok, begitu ya biasanya, terlalu jujur kok, bohong sedikit. Nggak boleh ya, kita harus tetap taat melakukan kebenaran. Adik-adik sekolah minggu semua baik, semua pintar, semua cerdas, semua yang baik. Kalau kita melakukan ketaatan, kita hidup dalam kebenaran, kita diberkati oleh Tuhan. Ya adik-adik, ya mungkin itu saja yang Kak Mary bisa bagikan pada hari ini. Biarlah menjadi berkat buat semua adik-adik di rumah, untuk kita belajar taat melakukan apa yang baik, apa yang benar. Oke, saatnya adik-adik di rumah kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita fokus pada Tuhan. Iya, nanti Kak Mary berdoa ya. Oke, Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami belajar mengenai Nuh yang taat kepada Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu juga mau belajar taat Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus tolong kami, sehingga kami melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan menyaksikan ada pujian dari anak-anak sekolah minggu. Mereka memuji Tuhan luar biasa. Adik-adik di rumah juga harus rajin memuji Tuhan ya. Oke, selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, menaikkan puji-pujian. Tuhan, tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati, biar persembahan kami dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, inilah doa kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
bersyukur Tuhan pada saat ini. Kami memuji memuliakan Engkau, kami beribadah kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami saat ini juga berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Engkau yang memelihara kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dimanapun mereka pergi dan melangkah, Tuhan Engkau yang memagari dan melindungi setiap anak-anak-Mu. Jauhkan dari segala apapun yang mengganggu kehidupan anak-anak-Mu, baik itu virus-virus, penyakit, kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan halaukan semuanya itu dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap anak-anak sekolah minggu-Mu terpelihara aman dalam lindungan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti belajar online di rumah. Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Mampukan mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kami percaya masa depan mereka ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat saat ini, juga buat kakak-kakak pembimbing yang telah melayani pada saat ini. Tuhan yang memberkati setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami dan kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat